Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali berjumpa dengan saya Agus Salim di Nune Channel, official channel dari Media Center MWCNU Purwosari. Alhamdulillah, sore hari ini kita berada di tempat yang begitu indah. Bisa dilihat view-nya, ada persawahan, dan tentunya saya sudah kedatangan seorang tamu yang begitu luar biasa. Beliau ini aktivis di NU, juga seorang kepala desa dari salah satu desa yang ada di Kecamatan Purwosari. Saya sapa beliau, Pak Abdurrahim. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ya. Mas Agus. Gimana kabarnya, Pak Kades? Baik, Alhamdulillah. sehat selalu, Mas Agus. Ya, Gimana Pak Kades, Mas Agus? Ya. Terima kasih telah berkenan untuk hadir di Nune Channel, di podcastnya Nune Channel MWCNU Purwosari. Lama kita menjadwalkan ini karena jadwalnya cukup padat ini. Dan alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu di sini. Ya, Pak Kades ini salah satu kepala desa dari beberapa, ada 14 desa, satu kelurahan di Kecamatan Purwosari. Dan yang kami lihat, kami amati selama ini cukup aktif di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh MWCNU Purwosari. Begitu, Pak Kades ya. Sulit nggak sih membagi waktu kesibukan seorang kepala desa di Kertosari, juga cukup padat ini. Tapi saya lihat, kami melihat direktur dari Media Center Mas Abdillah yang memploting Pak Kades untuk hadir di sini. Sulit nggak sih membagi jadwalnya? Gini Mas, sebetulnya untuk jadi kepala desa itu nggak ada sibuk sebetulnya. Jadi apalagi kegiatan NU, karena saya masih belum kepala desa itu sudah aktif di NU ataupun di Banser. Di Banser ya? Ya, alhamdulillah termasuk barokah daripada saya di NU ngaulo ke para kiai. Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat sampai sekarang ini, sehingga saya sekarang menjabat kepala desa. Walaupun kita sibuk, kita luangkan waktu untuk hadir kegiatan NU. Begitu ya, luar biasa. Jadi aktif di kegiatan-kegiatan NU itu semenjak belum menjabat kepala belum desa. Menjabat ini kepala jalan desa. Berapa tahun sekarang jadi kepala desa di Kertosari? Mulai tahun 2020, Pak. 4 tahun ya sudah berjalan. 4 tahun. Iya. Jadi sebelum jadi kepala desa saya menjabat menjadi kepala dusun, Mas Agus. Dan itu sudah aktif di Banser ya? Iya, waktu itu saya menjadi satkorpo di desa. Iya. Waktu saya jadi kasub. Satuan Koordinator Kelompok ya. di tingkat desa. Zamannya Pak Sanawi waktu itu. Satkoryonnya Pak Sanawi ya. Di kabupaten tetap Pak Sowi Gus Irsad. Oh, Gus Irsad di kabupatennya. Satkorcapnya. Tetap ketemu Pak Gus Irsad. Selalu di Gus Irsad saya ini. Ya, Pak Kades ini juga kami mendapatkan data satu-satunya yang kepala desa yang sudah ikut PKPNU, betul? Ya. Angkatan keberapa waktu itu? Angkatan 32 kalau nggak salah. 32 yang di mana itu? Yang di Kocur itu loh. Di Sumberjo. Angkatan 30. Oh, sama 30. saya berarti. Oh iya. Iya itu. Ya luar biasa memang. Jadi tidak terbantahkan ya aktivitasnya. Memang dirasakan betul ya, keberkahan itu ada terasa Pak Kades. Oh ya? memang sangat luar biasa. Karena di NU itu termasuk orang-orang NU ini sangat luar biasa, tidak pernah membenci orang lain. Jadi kalau artinya ada kegiatan tidak pernah membenci, artinya biarlah, artinya kegiatan yang penting waktu NU tetap kita kelompok di NU. Tidak pernah NU itu ataupun di tingkat di desa kami, termasuk di ranting-ranting itu, di sana itu kan ada ranting 2 ranting ini Mas Agus. Kertosari 1 dan 2. 1 dan 2, walaupun itu menjadi 2, cuman tetap jadi 1. Sangat luar biasa itu semangat di tingkat ranting 1 maupun ranting 2
tetap menjadi satu kegiatannya. Nah, cuman ada kelebihannya, semakin semangat. Jadi menjadi 2 itu cuman rantingnya saja karena berjauhan. Ya. Sehingga karena faktor geografis yang luas ya, bukan karena terjadi perpecahan atau tidak sama karena sekali jauh, ya. Karena jauh kegiatan itu, cuman kegiatan jadi ranting 2 itu sangat luar biasa kekompakannya. Semakin ramai ya. Semakin ramai tetap. Jadi kalau kegiatan 1 bulan di ranting 1 bulan lagi di ranting 2-nya. Bergilir begitu. Bergilir terus seperti itu. Dan semua NU dan Banom berjalan di Kertosari? Ranting 1 maupun ranting 2? Sementara ini Muslimat, Fatayat, Ansor begitu? Kalau di administrasinya begitu enggak, jalannya menggak-menggak. Padahal kepala desanya aktivis nanti loh tetap di kita NU. kawal karena administrasi itu orang yang kober. Iya kan? Ya gak kober, kegiatan itu kober, administrasinya gak kober, kadang-kadang kan banyak giat. Iya betul. Jadi nanti kita tetap kita support, kita dukung agar supaya administrasinya, karena di tingkat kecamatan ini paling bawah sendiri. Betul. Seperti itu katanya MBC, seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini kegiatan NU ranting 1 dan ranting 2 semakin semangat, administrasinya jalan. Ya, Pak Kades, kalau selama ini ada nggak dukungan di samping moral ya, dukungan material dari PMD sendiri yang digawangi oleh Pak Kades ke ranting, terutama yang ada di Kertosari, ada nggak diwujudkan secara nyata ketika ada kegiatan-kegiatan gitu? Ya, Mas Agus. Disupport ya? Ya, jadi gini Mas Agus. Jadi selama saya ini menjabat kepala desa, ini sementara tidak saya mengambil uang pemerintahan desa. Ini uang pribadi saya. Gitu ya? Untuk materialnya untuk bantuan cuman sedikit. Paling enggak ya 1 juta ke bawah. Dan itu selalu disempatkan ya, Pak kita Kades support ketika saya sendiri. ini. Insya Allah seperti itu Mas Agus. Baik di ranting 1 maupun 2. ranting 2 maupun Banom-Banom ketika ada. Susah ya jadi kepala desa ini? Enggak. Cuman kalau Banom-Banomnya enggak pernah sambat. Oh gitu? Semuanya enggak pernah sambat. Cuman kalau ada kegiatan, Pak Kades, Bapak apa iya mau kegiatan, ya sudah kita support apa sudah yang tahu sendiri ya? Belum ya gitu toh. Ya nanti ini kita agendakan agar supaya Ansor dan Banser, ini Bansernya sudah dibantu oleh Gus Irsad, sementara ini Ansornya yang belum, nanti kita upayakan nanti pribadi dari saya, nanti kita dukung seragamnya dari Ansor, karena ini Ansornya kayak apa ya, artinya nggak seberapa nggak hidup. Begitu jalan. Ya, karena padahal komandan Banser dari situ loh, ada Pak Sowi, iya, ya kan? Wah iya, pentol-pentolnya ada. Beliau sendiri, iya kan? Tapi harapannya ke depan ini lebih hidup lagi mungkin Pak Kades. Insya Allah seperti itu Mas kegiatan Agus. itu. Insya Allah seperti itu untuk kegiatan Ansor ini dan NU kita upaya, karena apa, menghadapi masyarakat ini apa sih NU itu kadang-kadang seperti itu. Betul. Ya, sehingga masyarakat itu kadang-kala waduh podo-podo pengajian podo hai. Karena termasuk organisasi NU ini artinya ditangkap oleh masyarakat itu nggak begitu paham. Iya. Sehingga nantinya ada kegiatan katanya pendamping daripada NU, nanti ada giat tanya jawab ataupun sosialisasi di setiap ranting. Mudah-mudahan nanti itu diagendakan betul ya. Enggak, kalau dari Kertosari sendiri ada berapa pedukuhan itu Pak Kades? 5 ya kalau tidak salah. 6 ada 6 ya. Ada 6. Gunung Sari, Kertosari sendiri, Kademangan, Kanigoro, Sumber Suko, Selokandang, Sumber Suko. Ya, 6. Ada 6. Dari 6 pedukuhan yang ada ini sebarannya warga Nahdliyin ini yang aktif betul apa sudah sama-sama merata dari 6 pedukuhan? Tugasnya kepala desa ya, dong jadi untuk ini memang harus sabar. Artinya di dalam masalah perjalanan pemerintahan desa untuk mengayomi masyarakat. Jadi kadang-kadang itu kegiatan, apalagi sekarang ini menatap dengan kegiatan berot. Sehingga kadang-kala itu
Kalah saingan ya? Iya, kegiatan NU disaingi berat. Tapi tetap alhamdulillah dari kepengurusan NU ini sangat luar biasa, tetap dirangkul saja agar supaya nantinya kegiatan NU tetap jalan, tetap dipercaya oleh masyarakat. Jadi seperti itu Mas Agus. Jadi sebagian untuk masyarakat yang di dusun itu kegiatannya yang banyak NU-nya, termasuk Solokandang, Gunung Sari, Kademangan, Kertosari. Tuh beberapa belum ya, ini ya. Masih masih kuning. Tapi tentu kita tidak bisa mendiskreditkan dari beberapa pedukuhan itu Pak Kades. Ini butuh sentuhan tangan-tangan halus nanti. Karena sebagaimana kita tahu bahwa perjuangan NU ini tidak menggunakan tangan besi, bagaimana kita ini mengedepankan prinsip kelembutan begitu ya. Nah, kepala desanya sendiri ini kan meskipun perawakannya sangar begitu, kan beliau ini pemirsa akrab disapa dengan panggilan apa itu? Pak Breng. Pak Breng. Apa itu kalau boleh? Apa karena kumisnya yang karena kumis ini mungkin yang lebat itu dan populer loh itu. Bahkan Gus Irsad sendiri Pak Bupati itu sering manggil dengan panggilan itu. Ya, cuman pemirsa beliau ini Pak Abdurrahim, Pak Kades atau Pak Breng ini meskipun berpenampilan yang angker begitu, tetapi ada kelembutan ya, buktinya aktif sekali di kegiatan itu. Nah, menurut Pak Kades sejauh ini ya, sejauh Pak Kades mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh MBCNU Purwosari, apakah dalam kapasitas sebagai kepala desa Pak Kades ini merasa sering direpotkan atau justru bagaimana? Kita tahu karena MBC sendiri kan ada kegiatan bergilir itu di masing-masing desa itu, dan dari dulu NU memang seperti ini ya kan ya, kita secara budgeting, secara pembiayaan ya dari ada merasa begitu enggak sih? Aduh enggak. Gitu enggak, saya kira untuk masalah MBCNU ini sangat luar biasa untuk merangkul di setiap desa. Jadi apalagi saya ini sudah NU. Katanya Cak Nur, ini NU anyaran lah itu. Jadi anyar baru kan ngasih kemaru ya kan. Katanya Pak Nur Komari itu kan sekjen ya. Iya, itu Pak Breng ini NU anyaran loh, sehingga baru ini kemaru. Sehingga untuk masalah urusan NU ini tetap kita ikuti, didukung ya, didukung dan juga mensupport. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pengurus MBCNU, para kiai yang ada di tingkat kecamatan, sangat luar biasa mensupport untuk agama di desa kami. Betul. Jadi karena bagaimanapun Pak Kades ya, tidak bisa dipungkiri hidupnya kegiatan di MBCNU ini yang pada akhirnya menghadirkan kehidupan ruh NU di masing-masing desa, 14 desa satu kelurahan ini juga akan hadir keberkahan di situ, ya kan? Nah, ini tentu kalau misalkan MBC-nya mati, ya di desa-desa pasti mati, kan begitu. Ini tidak. Jadi harus ada sinergitas antara di ranting-ranting dengan MBC, terutama kepala desa dari masing-masing ranting yang ada. Nah, Pak Kades, sejauh ini kegiatan Pak Kades ini kita lihat juga sangat aktif memang. Apapun kegiatan selalu berada di depan begitu, dan masih sering memakai jaket Banser meskipun usianya masih bangga sekali kelihatannya. Kalau secara ini Pak Kades, dalam artian kita ini seringkali diperjumpakan dengan satu situasi yang sulit begitu. Kita tahu Pak Kades bahwa di NU ini semuanya PDD, Bondo Dewi-Dewi begitu ya. Nah, tentu kadang kita ini berada pada situasi yang sulit, baik secara materi, secara waktu begitu. Gimana Pak Kades mensiasati itu? Satu sisi ini juga tugas sebagai pimpinan wilayah gitu. Satu sisi ini panggilan perjuangan di Nahdlatul Ulama ini.
bagaimana akhirnya ketika dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit begitu, kondisi kita pada waktu itu sulit begitu, untuk menentukan pilihan juga sulit, gimana itu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah kegiatan, untuk membagi waktu, saya kira tidak begitu repot. Jadi karena ini termasuk saya ini juga sudah orang NU juga kan gitu, Mas Agus. Jadi kita sempatkan untuk waktunya dan tidak pernah untuk masalah NU ini mengganggu aktivitas daripada pemerintahan desa, tidak. Sangat luar biasa. Jadi untuk permasalahan untuk menyisihkan waktu, saya kira itu kalau MBC NU itu kalau ada kegiatan itu sebelum 2 minggu diberitahu. Sudah disounding ya? Ya? Sudah 2 minggu sebelumnya itu sudah dikasih tahu, sehingga kegiatan ini bisa tertata schedule-nya. Iya, pokoknya tidak pernah mengganggu untuk kegiatan NU ini. Karena apa? Jadi di NU ini merasa sangat mandiri, nah, termasuk mandiri, apalagi untuk permasalahan kalau gojlokan di masyarakat, NU itu memang narik urunan tok lah kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk masalah NU ini memang enak Mas Agus, karena termasuk mandiri dan juga artinya tidak begitu ya lek urunan ya monggo, nggak mau ya karena tidak monggo. ada paksaan. Nggak ada paksaan. Yang nggak mau itu nggak apa-apa. Ya, nah itu. Sifatnya sukarela. Iya, sukarela ya Mas Agus. Ya, Pak Kades, tentu kita harus meyakini ada satu ayat di dalam Al-Quran itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila ada penduduk suatu negeri, suatu wilayah, amanu, penduduknya ini beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka akan dibukakan pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Nah, kita harus sama-sama meyakini bahwa dengan padatnya kegiatan yang digagas oleh MBCNU yang turun ke ranting-ranting, ini adalah bagian dari menciptakan masyarakat yang amanu wattaqau, yang beriman dan bertakwa. Justru mestinya kepala desa malah berterima kasih nih. Karena masyarakatnya menjadi terbentuk. Kita tahu Pak Kades hari ini betapa tingkat kerumitan di tataran sosial begitu luar biasa ya. Belum lagi kenakalan remaja, peredaran narkoba, apapun. Ini saya pikir kalau tidak dibantu dengan dorongan religius, sulit sekali Pak Kades. Kalau di tingkatan ranting sendiri, tokoh-tokoh agama begitu ada sinergitas dengan Pemdes, gimana Pak Kades selama ini? Untuk kerjasamanya begitu. Kalau di ranting itu tidak pernah untuk permasalahan ricu di kegiatan di setiap ranting ataupun di desa. Jadi setiap ada kegiatan yang tidak begitu baik, selalu berkoordinasi, selalu bermusyawarah tentang permasalahan yang ada di desa, Bangser ataupun NU-nya. Tidak pernah untuk permasalahan ada permasalahan tentang kegiatan-kegiatan. Walaupun ada masuk selawatan, tetap kita support. NU juga ikut mendukung. Walaupun toh itu kadang-kadang masyarakat itu moro-moro mengadakan selawatan, mengundang, tetap NU-nya tetap kita support. Tetap disupport oleh NU. Makanya NU ini sangat luar biasa Mas. Jangan khawatir dengan keberkahannya ya. Alhamdulillah ya. Sudah dirasakan sendiri oleh seorang Abdurrahim, kepala desa Kertasari. Pak Kades, kalau terkait kondusivitas wilayah di Kertasari sendiri, gangguan keamanan atau apa selama ini gimana? Untuk masalah kegiatan keamanan ya namanya Kamtipmas begitu. Masyarakat banyak. Sementara ini ya juga kadang-kadang ada sepeda yang hilang, keamanan ini sebagian dari Banser ya juga Linmas. Linmas juga Banser lah ini. Nah, ini sangat luar biasa di Kertosari. Digerakkan ya? Iya, jadi Linmas juga Banser. Orang satu ini jadi 2
2 nama. 2 jabatan. Iya, 2 jabatan. Jadi linmas, satu sisi jadi banser. Punya seragam 2 ya? Iya. Ketika bertugas seragam yang mana yang dipakai itu? Yang kadang pakai linmas, kadang pakai banser. Banser, iya. Asal jangan dipakai atas bawah, enggak sama. Iya, jadi kalau ada kegiatan untuk mengawal para kiai, kegiatan NU pakai banser, ya itu. Kalau di Pemdes, di pakai Pemdes linmas. tetap linmas, ngawal berot linmas. Gitu. Bansernya di ditarik dulu ya. Iya. Kalau untuk kegiatan rutinan nih Pak Kades di masing-masing wilayah, pengajian tingkat RT atau apa, jamaah tahlil gitu, hidup semua ya di sana? Ada, alhamdulillah merata itu satu desa. Sepekan sekali ada itu? Ada kegiatan termasuk tahlilan malam Jumat. Itu per dusun sudah ada. Pasti hidup ya? Ada per RT itu ya kan. Jadi untuk masalah pengajian sementara ini 1 bulanan Selokandang, Kademangan, Kertosari, Gunung Sari. Kanigoro ini sudah mulai ada kegiatan. Mulai ya. Mulai kegiatan. Karena termasuk roisnya itu di Kanigoro. Oh gitu? Iya. Rois Suryahnya yang tingkat ranting itu? Iya. Ranting berapa itu Pak Kades yang di Kanigoro itu? Ranting 2. Ranting 2 ya. Roisnya di situ? Ustadz Tolib ya. Iya. Itu digojologi saja sama warga itu. Pawangnya berot katanya. Ya ini mungkin yang cukup membantu ya pada pemerintah desa, bahwa dengan banyaknya kegiatan-kegiatan agama dari yang kegiatan-kegiatan religi, warga Nahdien ini tentu akan sangat membantu kondusivitas wilayah di tingkatan desa Kertosari itu sendiri. Cukup luas loh wilayahnya Kertosari ini. Ada berapa penduduk Pak Kades? Itu kisaran sekitar 6.000-5.000-an. 6.000 sampai 5.000 sampai 6.000 ya. 6.000. Kalau hak pilih itu sekitar 6.000-an. Hak pilihnya. Di 4 tahun menjabat ini boleh diceritakan dong suka dukanya menjadi kepala desa Kertosari. Ya Mas Agus, jadi gini, untuk perjalanan pemerintahan ini, karena sebelum saya jadi kepala desa itu sudah di Kasun, sehingga kita Kasun Selokandang. Selokandang ya. Jadi kita menghadapi masyarakat itu gak kaget. Ya. Jadi pro kontra itu sudah biasa. Jadi dipaidu masyarakat itu sudah biasa. Jangan Kebal berharap sudah. dipuji. Iya. Kalau dipuji saya tetap tidur. Wis gak ngono masyarakat wis gak ono apa-apa. Turu ae kan gitu. Mulanya kita luangkan untuk merasa tidak mengganggu NU ini kalau ada kegiatan. Sehingga di sana itu kegiatan kadang-kadang ada panik, ada kesel dan sebagainya, sehingga ada kegiatan, ada selimuran lah. Jadi refresh kembali di NU, kegiatan jagongan sama Banser dan NU dan Ansornya. Sama para kiai. Ya, para kiai itu sangat luar biasa dinginnya di hati kita ini. Nah itu dan ini dirasakan langsung Pak Kades ya. Amin, Allahumma amin. Ini kalau secara aturan yang terbaru Pak Kades ini kan ada tambahan waktu 2 tahun ya. Ya, insya Allah. Yang harusnya kan 6 tahun, berarti kurang 2 tahun. Kalau ada keputusan DPR ini sudah ada tambahan, berarti masih kurang 4 tahun lagi. 4 tahun ya. Insya Allah apa sih itu targetnya untuk desa Kertosari dalam lingkup Nahdien begitu? Ya. Bagaimana nanti Pak Kades akan menghijaukan wilayah Kertosari dengan kegiatan Nahdiyahnya atau bagaimana begitu? Jadi gini Mas Agus, ini peluang 4 tahun ini mudah-mudahan kita sehat. Amin. Kita tetap dapat menjalankan amanah ini dengan baik dari masyarakat. Tetap kita utamakan untuk kegiatan ini yang begitu kurang jalan ini, kita upayakan Banser dan Ansornya. Dan ini termasuk kalau sudah fatayat dan muslimat itu sangat luar biasa sudah jalan. Walaupun tanpa support kepala desa tetap jalan di situ. Sangat luar biasa kalau muslimat dan fatayatnya. Ini tinggal. Makanya jarang ngeriwui itu ya. Iya. Sudah jalan sendiri. Iya, sudah jalan sendiri. Terus pandai ini untuk masalah fatayat dan muslimat. Kegiatannya memang kegiatan itu yang banyak kegiatan itu memang muslimat dan fatayat, Mas Agus. Jadi kalau dibandingkan dengan NU,
termasuk peran wanita ini yang paling sangat luar biasa ini kegiatannya kan seperti itu. Jadi untuk permasalahan luang dari 4 tahun ini untuk perjalanan pemerintahan kita optimalkan untuk masalah kegiatan. Kalau bisa nanti kita tinggal itu sudah NU semua. Kader-kader kita ini sudah jalan. Bisa jalan dan untuk mengganti pemerintahan desa sehingga tetap NU di desa kami. Iya. Kalau ini mohon maaf Pak Kades, Ibu sendiri aktif juga ya? Bukan di Pak Tayat dan juga ini mulai selalu support. Selalu support karena gini Mas Agus, ada gangguan juga kesehatannya kurang. Oh begitu. Iya, ada punya kurang sehat lah. Jadi agak terbatasi ya. Sebenarnya kalau girohnya beliau sudah sama dengan Pak Kades ya. Iya. Ya, Pak Kades luar biasa. Terakhir mohon disampaikan pesan-pesannya kepada seluruh teman-teman kepala desa mungkin yang ada di wilayah Kecamatan Purwosari untuk lebih aktif lagi, lebih mensupport lagi terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh MBCNU Purwosari. Ya, untuk sahabat-sahabat saya, sebetulnya saya ini agak kudu Mas Agus ya. Jadi untuk kegiatan atas nama kalau di tingkat kecamatan itu ada AKD ya kan? Pak Sebetulnya AKD yang artinya yang datang ke sini ya kan. Nanti akan kita saya jalan-jalan ya kan, kok ada saya mampir ke sini kan gitu. Iya. Kebetul baik di syuting nanti sama Masa. Nah itu. Jadi untuk masalah sebetulnya ini semuanya di tingkat kecamatan ini semua kepala desa ini sudah support. Sebetulnya seperti itu. Cuman nggak seperti saya karena banyak kegiatan yang selain dari saya, karena apa? Sibuk untuk ngurusi mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga kadang-kadang punya kurang sehat dan sebagainya, kurang fit. Waktunya ya. Kalau saya kan artinya sudah biasa di NU sehingga kalau kegiatan kalau nggak repot begitu repot saya tetap hadir ya. Mudah-mudahan lah nanti tetap di tingkat kecamatan para sahabat-sahabat saya kepala desa tetap semangat, tetap mensupport kegiatan MBCNU berjalan bersama-sama. Jadi itu pesan dari kami untuk sahabat-sahabat kepala desa, jajaran daripada AKD, tetap semangat, tetap berjuang untuk Nahdlatul Ulama. Amin. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kades bincang-bincangnya, waktunya di sore hari ini di sela-sela kesibukan menyempatkan waktu, mudah-mudahan menambah keberkahan. Amin. Untuk pemerintahan desa Kertosari, untuk Pak Kades dan keluarga. Terima kasih sekali lagi Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan salah satu kepala desa dari salah satu desa yang ada di Kecamatan Purwosari, Kepala Desa Kertosari, Pak Abdurrahim. Beliau salah satu kader NU yang begitu aktif. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.